Tadi ayat yang dibaca Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi kapan Quran turun? Nah, ini turunnya ini yang ditanyakan. Maka dijawab oleh Allah, turunnya Al-Quran pada Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Tapi tidak disebutkan tanggalnya berapa, malam keberapa. Kita cek Sahih Muslim ketemu, tapi cuma harinya. Apa kata Nabi? Kenapa berpuasa hari Senin? Nabi menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Itu hari aku dilahirkan, wa unzila ilayya, dan diturunkan Al-Quran kepadaku malam itu. Berarti malam Lailatul Qadar saat itu malam Senin. Jadi Ahad malam Senin. Nggak ketemu tanggalnya, cuma disebutkan begitu. Kita buka lagi kitab. Sudah pernah dengar belum kitab judulnya Musnad Ahmad? Pernah dengar? Imam Ahmad, guru Imam Bukhari, murid dari Imam Syafi'i, meriwayatkan dari Ibnul Asqa bahwa Nabi SAW mengatakan nuzilat suhufu Ibrahim, diturunkan suhuf itu lembaran, bukan mushaf, lembaran-lembaran wahyu kepada Nabi Ibrahim pada hari sittin madaina min Ramadan, di hari ke-6 yang telah berlalu di Ramadan. Berarti kalau hari ke-6 udah lewat, hitungannya berapa? Udah lewat 6 hari. Malam ke-7 ganjil ya. Di riwayat Imam Ahmad juga disebutkan Taurat turun, disebutkan di situ hari ke-12 malam 13. Kemudian Injil turun setelah itu lagi 18, berarti malam 19. Wa unzilal furqan, diturunkan Al-Qur'an, disebut juga Al-Furqan, li 24 pada malam yang sudah lewat 24 malam. Berarti malam ke-25 baru nyambung. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan sebelum 20, tapi setelah 20 gitu. Tapi kenapa Taurat, Injil kok diturunkan malam 18 atau 17? Berarti dulu Lailatul Qadar pernah juga malam sebelum 20. Kok ada yang di awal malam ke-7? Berarti dulu di masa para nabi terdahulu Lailatul Qadar juga ada sebelum. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW Lailatul Qadar itu malam ke-25. Tapi riwayatnya kadang-kadang 27. Akhirnya digabung oleh para ulama, ya sudah malam ganjil. Repotnya kalau Muhammadiyah sama pemerintah beda. Muhammadiyah sudah puasa duluan, pemerintah dalam tim isbat puasanya hari esok. Wah, ini ganjilnya ada dua nih. Gimana caranya? Oh, di situ ada jawaban lagi, Pak. Hamba yang memberhalakan Lailatul Qadar atau yang menyembah Allah yang memuliakan Lailatul Qadar. Kita ibadah karena iming-imingan 1000 bulan atau kepada Allah yang memuliakan malam itu? Allah yang memuliakan. Maka imam di Mekah dulu ada namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, guru dari pendiri Muhammadiyah, dulu dari pendiri NU, dulu dari pendiri semua gerakan-gerakan di Indonesia. Gurunya di Mekah namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Apa kata beliau? Man arafallah fi kullu lailatin lailatul qadar. Siapa yang sudah kenal bagaimana Allah itu, semua malamnya seperti Lailatul Qadar. Dia rajin mengejar Lailatul Qadar setiap malam. Bukan hanya nunggu malam 21, 23, 25, 27, 29. Maka kita ini hamba qadar atau hamba al-qadir, Allah yang maha kuasa. Itu aja pertanyaannya ya. Bagaimana proses turunnya? Anzal, turun itu mesti dari atas ke bawah, ya kan? Sedangkan Allah itu tidak butuh tempat. Ketika disebut Allah bersemayam di atas arsy, hanya Dia yang tahu maknanya. Itu akidah Ahlussunnah. Ya, mikir-mikirin itu udah keluar dari manhaj Ahlussunnah. Ya, maka kita serahkan maknanya kepada Allah. Orang yang mengatakan Allah begini itu udah nggak benar lagi. Dia mulai memikirkan zat. Ibnu Abbas mengatakan la tafakkaru fi dzatillah, jangan pikirkan zat Allah.
Apa kata Allah? Allah ciptakan al-qalam yang disebutkan tadi di al-alaq, bil qalam, ya, dengan al-qalam. Apa kata Allah kepada al-qalam? Wahai qalam, uktub. Lalu bertanyalah al-qalam. Jadi al-qalam itu arti harfiahnya apa? Pena. Tapi itu bukan pena yang kita punya itu. Ini pena gaib. Bukan pena yang ada tintanya itu, ya, bukan yang mereknya macam-macam itu, bukan, ya. Itu apa mereknya itu? Gak tahu, ya. Snow Woman. Oke. Kalau Snow Woman kan nggak ada. Ketika Allah mengatakan uktub, tulislah wahai qalam. Apa kata qalam? Fama aktub. Apa yang akan aku tulis, ya Allah? Dijawab oleh Allah Ta'ala, uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Nah, disitulah ternyata ayat pertama bukan Iqra, tapi bismillah. Di Lauh Mahfuz. Itu sebabnya ulama ahli qiraat semua. Jadi nanti kalau adik-adik ini yang kecil-kecil, kalau bapak-bapak ini kan sudah nggak ada waktu belajar qiraat, ya. Semoga nanti adik-adik ini ada yang belajar qiraat. Nanti kalau mau belajar di Indonesia ada namanya IIKI, PT IKI, S1, S2, S3 khusus qiraat. Ada. Ulamanya masih banyak. Ya, ada Dr. Ahmad Fatwani punya sanad kepada Rasulullah, silsilah dari gurunya sampai ke Nabi. Beliau itu nomor keberapa, ya? 33 atau 34. Jadi masih ada. Ya, ada Kiai Ahsin Sakhrah. Itu syekh yang ngajinya di Timur Tengah digabungkan dengan ilmunya yang ada di negeri kita, jadilah mix dan luar biasa. Sampai hari ini mereka tidak pernah pikun. Karena ilmu Quran ada di tubuhnya. Apa kata Allah? Ini hadza dzikrun mubarak. Ini adalah peringatan Allah yang mubarak. Apa arti mubarak? Berkah. Maka siapa yang membacanya diberkahi. Siapa yang menyimpan di rumahnya lalu dia baca diberkahi. Pasti diberkahi. Satu kali saya lagi susah hidup saya. Ya, lagi susah. Susah tapi pikiran saya nggak susah. Hidup aja yang susah, emang hidup ini susah. Ya, hidup ini memang begitu. Kalau nggak susah nggak hidup namanya. Ya. Maka kita harus kena macet, pergi pulang. Akhirnya saya ingat-ingat ayat apa yang menyebutkan Tuhan, Al-Quran itu suci, Al-Quran itu la yamassuhu ilal mutahharun, dan segala macamnya. Oh, ini Al-Waqi'ah. Maka kita baca Al-Waqi'ah berkali-kali. Kira-kira 7 kali saya berhenti. Saya berdoa, ya Allah yang menurunkan Al-Quran ini, mudahkan hidupku. Besok tiba-tiba ada orang datang bawa rezeki. Ya, tapi kalau antum yang coba saya nggak tahu ampuh nggak, ya. Itu kejadian, Pak. Dan Allah beri seberapa saya butuh. Saya butuh berapa dikasih segitu. Coba saya kayaknya butuh, kebutuhannya kayaknya harus begede, ya, biar pemberiannya gede, ya. Kenapa? Setiap orang membacanya maka dia diberkahi. Setiap orang membacanya diberkahi. Faham tidak faham diberkahi. Suatu kali Imam Ahmad bermimpi bertemu Allah. Ya Rabb, kaifa ataqarrabu ilaik? Bagaimana cara aku mendekatkan diri kepada engkau? Dijawab oleh Allah, mimpi bertemu Allah benar, ya? Karena syaitan, jangankan kepada Allah, mimpi ketemu Nabi, syaitan tidak bisa menyerupakan Nabi. Hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih. Apa kata Allah? Bikalami, yaitu dengan kalamku. Imam Ahmad bertanya, paham atau tidak paham wahai Rabb? Ya Rabb. Apa kata Allah Ta'ala? Kamu faham tidak faham, kamu bisa dekat kepadaku. Maka di bulan Ramadan, ini bulan mengejar khataman. Khatam aja. Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari disebutkan, beliau setiap malam itu mengkhatamkan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Baca Quran. Hina yalqahu Jibril. Ketika Jibril datang, yu'riduhu ala Jibril, di riwayat kedua, beliau nyetor hafalannya ke Jibril. Bayangkan selevel Nabi masih setoran hafalan sama Jibril. Maka kalau ada hafiz Quran, walaupun sudah hafal Al-Quran 6 bulan, enggak di murojaah, hilang. Jadi bapak-bapak yang punya anak ingin jadikan hafiz, jangan buru-buru, Pak. Taruh aja di pesantren yang sudah terbukti hafal Qurannya bertahap, berkurikulum.
nggak usah ikut yang aneh-aneh, 40 hari hatam. Saya percaya itu mungkin, namun hilangnya juga secepat mungkin. Cepat hafal, cepat hilang. Yang susah dari menghafal itu bukan menghafal, tapi menjaga hafalan. Cepat hilangnya. Maka Bapak Ibu jangan terlalu memaksa anak untuk hafal Quran. Nah, apa kata Allah? Kenapa Quran diturunkan? Beda dengan Taurat. Taurat turun langsung dari Lauh Mahfuz turun ke langit dunia, langsung ke Tur Sina. Langsung, dan itu tertulis di batu, langsung ditulis. Maka kemudian apa bedanya dengan Quran? Allah mengatakan linutsabbita bihi fuadak. Al-Quran pun Allah turunkan bertahap supaya hafalannya mantap. Jadi Nabi berapa lama menghafal Quran? 20 tahun lebih. Jadi jangan bangga hafal Quran 6 bulan. Maka seumuran Bapak itu masih bisa hafal Quran. Abu Bakar umur berapa menghafal Quran? Umur 60 Pak. Umur 60-an baru, bukan, umur 50-an ya, 50 hafal Quran. Itu pun bertahap. Nabi wafat baru khatam Quran semua. Umur berapa Nabi wafat? Umur 63. Abu Bakar umurnya sebelumnya 61 atau 62. Berarti Abu Bakar baru hafal Al-Quran semua umur 63, 61. Jadi Bapak-bapak coba deh ya, kepala kita ternyata gede sekali Pak. Itu banyak yang kosong, keisi sama iklan ya, nonton TV, iklan-iklannya masuk ke dalam tuh ya. YouTube sama iklannya masuk ke dalam semua, buang-buang memori. Kenapa tidak dimasukkan Al-Quran? Ya, kita sudah katakan ya, bahwa ini zikrun mubarak, ini adalah peringatan yang diberkahi. Namun kebanyakan orang kalau belajar Quran, belajar ngajian itu takut. Kenapa? Takut dapat beban, dibantah oleh Allah Ta'ala. Dalam surah Taha Allah mengatakan, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, kami tidak turunkan Al-Quran kepadamu untuk membebanimu. Maka orang yang sudah kenal Allah itu bukan beban, tapi kenal Allah itu lebih indah daripada kenal lawan jenis yang kita cintai. Sekarang lagi ramai sesama jenis ya, repot sekali itu. Ini kita cinta seseorang, jatuh cinta, kita kenal dia, itu bukan main indahnya, seakan-akan dunia itu indah semua. Apalagi mengenal Allah yang menciptakan orang yang kita cintai itu. Maka jika dapat, dulu zaman-zaman bapak-bapak ini ya, kan masih kirim-kirim surat Pak ya. Ya, kalau dapat surat dari sang kekasih bagaimana rasanya? Gemetaran mau bukanya ya. Makanya Nabi SAW ketika dapat surat cinta dari Allah, badannya bergetar. Nah ini kita jelaskan bagaimana cara turun wahyu. Allah ngomong kepada Lauh Mahfuz, kepada Al-Qalam, ditulislah di sana semua. Jadi yang tertulis di sini persis seperti di sana. Bedanya di sana tidak pakai tinta ini, di sana nggak pakai kertas ini. Di sana lebih mulia, lebih mulia. Maka orang-orang yang menyimpan memori Al-Quran di dadanya, di kepalanya, dia telah meniru Lauh Mahfuz sana. Jika connect kalbunya, jika betul ikhlas dia menghafalkan Quran, maka bacaannya itu menggetarkan tubuhnya, menggetarkan darahnya, menggetarkan dagingnya, menjadi darah dagingnya. Maka orang-orang ini ketika mati, bumi tidak berani untuk memakan tubuhnya. Itu rahasianya. Kenapa? Mubarak, diberkahi ya. Jangankan itu Pak, kita datang ke Ustadz, minta tolong Ustadz, tolong bacain ke akhir ini Al-Fatihah, langsung ampuh ya. Bener gak? Baru Al-Fatihah. Kadang dia nggak sempat bismillah doang. Imam Ahmad nggak sempat baca. Satu kali datang seorang ayah kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdullah, wahai ayah Abdullah Ahmad bin Hanbal, putriku kesurupan, diganggu jin, nggak tahu kenapa, tolong bantu aku. Apa kata Ahmad? Saya lagi sibuk bantu ibu saya. Udah, ini saya punya sendal yang saya pakai untuk baca Quran, khatam Quran sambil jalan. Jadi Imam Ahmad itu sembali jalan tuh baca Quran. Kasih, dibawalah oleh si bapak. Cuma dia gini, ketuk dikit di kepala si perempuan, langsung bangun dia, langsung sadar.
cantik lagi deh. Tapi ketika Imam Ahmad meninggal, balik lagi jinnya. Kenapa? Dia masih bersandar kepada sendal, belum bersandar kepada Allah Ta'ala. Nah, bagaimana hebatnya? Itu belum Qur'annya, baru sendal yang pakai Qur'an. Sendal orang yang hafiz Al-Quran. Tapi pertanyaannya sekarang yang hafiz Quran kayak Imam Ahmad nggak sih? Itu problemnya hari ini. Apakah Al-Quran itu betul-betul mengalir ke tubuhnya, mengalir ke jiwanya, mengalir ke otak pikirannya? Nah, itu persoalannya. Ya? Imam Syafi'i itu bisa ngitung berapa alif lam di dalam Al-Quran. Kenapa? Seperti Nabi, Imam Syafi'i pengen tiru. Maka Imam Syafi'i dari subuh sampai maghrib khatam 1. Dari maghrib sampai subuh lagi khatam 1. Berarti sebulan Al-Quran khusus Ramadan 60 kali. Khusus Ramadan. Karena Ramadan itu bulan kuantitas. Yang penting angkanya banyak. Angkanya banyak. Maka Imam Syafi'i bisa mengkhatamkan 60 kali Al-Quran. Sudah khatam belum Qurannya? Sebagian udah? Belum ya. Santri kita di Ma'had sudah khatam Quran. Ada yang sudah khatam berkali-kali. Saya ketemu orang tua teman kita, orang Buton sana, itu bangun pesantren Pak, tapi nggak ngerti bahasa Arab. Tapi dulu dia pernah pengaji, kayaknya mungkin pernah belajar tapi lupa. Belajar ke gurunya, tuan gurunya bilang, Quran itu sudah lebih dari segala-galanya. Lalu dia nanya lagi, Pak Kiai, ajarkan saya ilmu yang keren, zikir yang mantap. Emang lebih ada yang lebih tinggi dari Al-Quran? Udah kamu amalkan Quran. Itu Qurannya Pak, Quran lama, dibawa kemana-mana. Waktu teman saya wisuda, Qurannya udah lecek, ya, udah nggak ada covernya. Ternyata beliau sepekan bisa khatam 3 kali. Jadi sehari 10 juz, sehari 10 juz, sehari 10 juz. Itu kalau ada yang nyakitin beliau, bukan beliau yang perlu membalas, Allah yang langsung balas. Beliau ada hajat, Allah yang memudahkan urusannya, bukan beliau yang susah mengurusnya. Itu orang yang sudah cinta Quran. Dia baca Qurannya terus. Jadi kalau nggak baca Quran sehari itu kayak nggak ketemu makan nasi. Jadi Quran itu bagi dia makanan. Udah dijadiin makanan belum bagi rohani kita? Belum ya? Cemilannya Quran gitu. Ini kita cemilannya masih YouTube ya, TV. Masih itu. Gimana kemudian akan menjadi kekasih Allah? Apa pasrah makan Allah? Dari Lauh Mahfuz itu di atas langit 7. Terus turun dan satu huruf itu dikawal malaikat. Nah, ini kita sebutkan satu kisah aja. Masih ingat surah Al-Hasyr? Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. 3 ayat terakhir. Itu ayat dikawal dari langit sana sampai turun ke langit dunia, belum turun ke bumi. 70.000 malaikat. Sab'una alfan minal malaikah. 70.000 malaikat. Dalilnya ada dalam Sunan Abu Dawud. Hadisnya hasan. Hadis hasan sama seperti hadis sahih dalam Hujjah. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Ini 3 ayat dibawa oleh 70.000 malaikat. Bagaimana kalau 7 ayat? Bagaimana kalau semua Al-Quran? Ayat yang pendek 4 ayat doang, tapi itu lebih banyak lagi. Al-Ikhlas, Qul ahad, itu yang mikul turun ke bawah banyak, bahkan turun berkali-kali. Maka disebutlah Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Jadi setiap ada orang membaca Al-Quran, itu malaikat yang tadi bawa itu, dia akan datang lagi. Mau nggak ditemenin malaikat? Ditemenin jin atau temenin malaikat maunya? Tapi jangan heran, jin itu hafal Quran juga sebagian. Maka kalau ada orang kesurupan dibacain ayat, dibacain balik sama dia. Maka bedanya apa? Ruqyah itu bedanya dengan membaca. Ruqyah qiraah kan beda. Ruqyah itu mesti disembur. Itu baru ada efeknya. Kalau kita baca-bacain doang ya dia baca lagi. Apalagi jinnya tinggal dekat masjidnya, hafal di ayat kursi Pak. Jadi Al-Quran turun pertama kali turun ke langit dunia, semuanya, semua Al-Quran itu turun ke langit dunia. Maka turun perlahan-lahan. Bismillah turun Iqra,
turun Muzammil, Muddathir, Wadduha, terus sampai kemudian idza jaa nasrullah dan ayat riba dan al-yawma akmaltu lakum selesai. Dan itu panjangnya bukan main. Supaya apa? Linusabbita bihi fuadak, supaya orang menghafalnya mudah. Jadi jangan tergesa-gesa, wala tu'ajjil. Jangan tergesa-gesa. Jangan menghafal pakai hawa nafsu, menghafal pakai qalbu. Karena Quran linusabbita bihi fuadak. Fuad itu qalbu. Quran itu untuk qalbu. Syifa lima fis sudur, mengobati qalbu. Enggak ngobatin otak dia. Otak itu tergantung qalbu. Qalbu benar, otak benar. Kenapa? Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau qalbu benar, semuanya benar. Maka saya dulu waktu masih MTS belajar Al-Quran itu kayak mau disiksa, Pak. Nggak suka. Jadi paling benci itu guru bahasa Arab sama guru Quran hadis. Tapi ternyata Allah itu berkehendak lain. Allah itu merubah hati secepat mungkin. Tiba-tiba saya ketemu ada seorang ulama Muhammadiyah tua yang sudah lama mengajarkan, kalau di kampung saya namanya ngaji makna, huruf per huruf diajarin ya. Bismi, bi dengan ismi nama Allahu, Allah Rahman penyayang, Rahim pengasih, atau dibalik gitu ya. Alhamdulillah segala puji terus, dan itu indah sekali. Cuma ngaji beberapa bulan, saya kemudian langsung jadi terbaik bahasa Arabnya di kelas. Kenapa? Cuma karena keberkahan ngaji Quran. Maka dengan Quran otak saya bisa menjadi agak sedikit brilian lah ya, walaupun nggak brilian-brilian amat ya. Nggak jadi juara umum nggak, tapi untuk Quran kita nomor 1 di zaman itu. Dan dengan izin Allah selama 3 bulan ngaji kitab gundul, kitab yang nggak ada baris, langsung bisa ngomong. Langsung bisa ngomong dengan izin Allah. Kenapa? Babul hub, bab cinta. Ternyata orang yang belajar pakai cinta nggak perlu ngafal. Maka adik-adik, supaya gampang belajar ilmu apa aja, cintai gurunya, cintai ilmunya. Bukan cinta love yang itu ya, tapi sayang hormat. Nah, jadi sempat berpikir begini, kalau bisa semua pelajaran itu Al-Quran aja atau bahasa Arab aja. Jadi udah nggak senang sama yang lain. Nah itu saking cintanya. Jadi kalau udah masuk guru bahasa Arab, kayaknya 2 jam di kelas rasanya 2 menit. Tapi kalau udah masuk guru bahasa lain, 2 jam rasanya 2 menit rasanya 2 jam, Pak. Nah, di situ mulai mahnya muncul ya. Apalagi belajar yang lain-lain. Nah, Bapak Saudara makan Allah, kalau kita punya anak, ajarkan dia cinta kepada ilmunya. Nah, nanti ilmunya itu nggak perlu dia capek-capek ngafal. Cukup ingat dia cinta, langsung semuanya masuk. Semuanya masuk. Dan Nabi itu ternyata menghafal Quran dengan cinta. Nah, ini bagian akhir ya. Nabi Muhammad SAW suatu kali didatangi oleh seorang laki-laki yang sedang itikaf, lalu kabur dari itikafnya. Bukan kabur pulang ke rumah, kabur menemui Nabi. Dulu orang itikaf itu pakai kelambu khibah. Ternyata dia waktu zikiran mendengar ada orang dari dalam tanah baca surat Al-Mulk. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Kira-kira gimana? Kita lagi duduk-duduk, tiba-tiba dari dalam tanah ada yang baca Quran. Kaget nggak? Kabur nggak? Ternyata sahabat Nabi juga takut. Jadi sahabat Nabi takut juga sama suara-suara hantu itu ya. Suara tuyul apa gitu ya. Dulu namanya di Arab bukan begitu. Kabur ke Nabi, lalu ngos-ngosan nanya, "Ya Rasulullah, aku sedang duduk di dalam khibahku, dalam kelambuku ketika itikaf, tiba-tiba aku mendengar suara orang baca Tabarakalladzi biyadihil mulk." Sampai selesai. Nabi tersenyum. Apa kata Nabi? Itu kamu itikaf di situ dulu ada kuburan orang yang sering membaca di malam hari surah Al-Mulk. Maka Allah jaga dia dari azab kubur karena dia membaca surah Al-Mulk. Maka disebutkan oleh Imam Tirmizi, orang yang membiasakan baca Al-Mulk setiap malam, Allah bebaskan dia dari azab kubur. Kalau udah bebas azab kubur, pasti bebas azab neraka.
Mau bebas dari azab kubur? Ya, kita sadar atau tidak, kita komen-komen di WA itu udah banyak dosa di situ. Emosional, merasa paling benar itu udah dosa Pak di situ. Apalagi kemudian belum jelas kebenarannya kita share ulang. Itu udah ada dosa di situ. Kenapa? Sudah melanggar ayat Al-Hujurat ya. Fatabayyanu, maka tabayyunlah kamu. Kalau kita nggak tabayyun, kita sudah melanggar ayat. Dosa nggak melanggar ayat? Dosa. Haram nggak melanggar ayat? Haram. Maka hari ini umat Islam jika mau mengamalkan ayat, ayo tabayyun. Suka tabayyun tentang berita apa? Nabi SAW mengatakan orang yang baca surah Al-Mulk di malam hari sebelum tidurnya, maka Allah akan bebaskan. Yang sudah hafal, ada yang hafal Al-Mulk nggak? Ada hafal Al-Mulk nggak? Kasih hadiah. Bukan kurma. Ada yang hafal nggak? Wah, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak jadi dapat 100.000 ya. Ya, nah ini Bapak Ibu, saudara makan Allah. Jadi Al-Quran itu, ini pendek cerita. Sebenarnya kitabnya panjang sekali. Imam Suyuti, Imam Zarkashi menyebutkan bagaimana proses turun itu panjang. Mulai dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, turun bertahap-tahap. Kemudian ayat turun pada zaman ini, zaman itu. Kalau kita jelaskan kayak di Masjid Raya malam tadi ya, pada bengong, ini kuliah apa ceramah ini? Oke, kira-kira itu Bapak Ibu. Maka Allah, kesimpulan sederhananya, ketika Al-Quran turun ke dada Nabi, maka Nabi jadi makhluk paling mulia. Ketika Al-Quran turun di Mekah Madinah, Mekah Madinah sekarang menjadi pusat orang teramai di dunia. Bahkan 1 detik pun tidak ada orang yang tidak ke sana. Mesti ada. Kalau udah nggak ada yang zikir di Masjidil Haram, kiamat sudah. Kiamat sudah. Setiap saat ada orang di sana zikrullah. Nah, maka tidak ada. Ini hati-hati Pak yang mau umroh, yang mau haji. Setiap tawaf itu ada wali-wali Allah yang tawaf. Kita aja nggak tahu. Maka hati-hati, berbaik sangka, banyak zikir. Amalannya wali cuma satu, zikir, udah itu aja, nggak lebih. Maka kalau pergi ke sana, segera zikir yang banyak. Namun di luar Mekah kan juga ada. Oke. Ada imam. Imam itu mulia karena dia hafal Quran atau hafal novel? Hafal Quran. Seorang ulama dianggap ulama besar karena dia hafal Al-Quran atau paham Al-Quran. Maka belajar Quran itu ada levelnya. Pertama, belajar membaca. Nah, kita ini mohon maaf, rata-rata kita di sini sudah berhenti. Malah dirayain, sudah bisa baca Quran, khatam Quran. Gak apa-apa, khatam Quran itu amalan ulama salafus saleh. Ibnu Umar selesai khatam Quran selalu mengundang orang makan bareng di rumahnya. Ya, ini sunnah yang sudah mulai mati. Kita cuma habis belajar Quran baru dirayakan. Kalau Ibnu Umar enggak, setiap selesai maka dia undang orang makan. Dan riwayatnya sahih. Ibnu Abbas juga begitu. Murid-murid Abbas, Mujahid, Muqatil, semuanya begitu. Ya, maka orang-orang yang mengundang setelah dia khatam Quran, orang-orang soleh, dia telah mengamalkan sunnah. Nah, nanti silakan Pak diamalkan. Undang imam kita, undang sahabat kita. Kalau nggak bisa banyak ya berapa orang. Ya. Dan doa mustajab di akhir khatam Quran. Oke, level pertama itu baca. Level 2 apa? Belajar menerjemah. Level 3 tadi apa? Mulai mentafsir. Ya. Level inilah yang paling sedikit. Semakin ke atas semakin dikit. Itu sebabnya yang paling alim itu nggak banyak, karena cuma sedikit yang lolos ke situ. Ya mohon maaf teman-teman kita kadang baru S1 sudah berani nyalahin ahli tafsir. Padahal dia mentafsir aja belum bisa. Bahkan yang nggak sekolah sama sekali berani nyalahin Syekh ahli tafsir. Nah kita kaget-kaget juga itu. Jadi Bapak Ibu, kalau mau jadiin anaknya ulama, nah itu levelnya. Menterjemah, baca, menerjemah, menafsir. Ya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat.